CCG masih dengan ambisinya ingin memberantas komunitas Aogiri, di mana Amon yang telah kehilangan beberapa rekan kerjanya sesama penyidik Ghoul bersikeras untuk berdiri bersama Pak Shinohara untuk menumpas sosok Ghoul yang di hadapannya. Sosok yang mengeluarkan aura menyeramkan dan tentu saja memiliki Kagune yang sangat mematikan. Sementara Shinohara tidak menginginkan Amon gugur di pertempuran tersebut. Sayangnya, kemurkaan Amon melebihi kekuatannya akan kematian menghadapi para Ghoul yang dapat dibilang lebih hebat daripada 10 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Shinohara bersama yang lain pun mempersiapkan Quinque masing-masing. Sedangkan Touka masih berjibaku dengan saudaranya sendiri, Ayato. Kebengisan Ayato semakin menjadi ketika teringat akan kelakuan saudara perempuannya itu, yang masih dapat bergaul dengan manusia, yang secara pasti mereka adalah makanan para Ghoul. Dan tanpa ampun, Ayato menghancurkan sayap Touka. Touka yang semakin lemah hanya bisa menahan setiap serangan yang diterpanya secara bertubi-tubi. Pertarungan Shinohara pun semakin bengis. Ghoul yang ada di hadapannya kini berhasil menghempaskan Amon dan Hirako begitu saja. Dan karena Quinque yang telah ia kenakan tak dapat juga memberikannya kekuatan yang cukup, ia pun mengajak Shinohara untuk segera mengaktifkan prototipe dan mempersilahkan Arata merasuki tubuh mereka. Namun yang tak disadarinya adalah Arata justru melahapnya perlahan. Kondisi ini tentu sangat membahayakan mereka. Touka yang semakin lemah masih juga memanggil nama ayahnya, dan berakibat serangan bertubi-tubi dari Ayato. Dengan cepatnya, Kaneki membawa tubuh Touka dan menyelamatkannya. Kaneki yang kini berambut putih dan memiliki kuku yang menghitam merupakan hasil dari regenerasi tubuhnya setelah mendapatkan siksaan dari ilmuwan gila Yamori. Namun Kaneki harus berterima kasih kepadanya. Justru karena Yamori lah, kini dirinya memiliki jati diri yang lebih kuat sebagai Ghoul yang memiliki satu mata merah. Hembusan angin meniupkan hawa kemanusiaan Kaneki terlalu jauh. Dirinya kini hanya seorang Ghoul. Dengan kebengisan yang tersimpan di hatinya, nampak dari kejauhan, Hide yang memang menaruh curiga dari beberapa waktu yang lalu, terus menyelidiki apa yang terjadi dengan sahabatnya itu. Kaneki masih belum menyadari hal itu. Kaneki hanya merasa bersalah. Touka harus terluka karena ingin menyelamatkannya. Sembari terus mencari informasi tentang apa yang ingin dilakukan Ayato di Aogiri, Kaneki terus menghalau serangan Ayato ini. Namun Naro yang memang mengawasi mereka berdua secara tiba-tiba menangkap Ayato dan membawanya. Setelahnya, terasa bumi berguncang dan angin berhembus dengan kencangnya. Kaneki pun membawa tubuh Touka dan mengajak Nishiki menjauh dari tempat tersebut. Bangunan dan gedung roboh, hancur berpuing-puing menimpa sekeliling penyidik. Shinohara meminta Amon dan yang lain segera menyelamatkan diri, sementara dirinya melepas Arata dari tubuhnya. Setelah memastikan Touka berada di tempat yang aman, Kaneki kembali menyerahkannya kepada Nishiki. Kaneki kembali ke tempat yang sebelumnya adalah markas dari Aogiri, yang kini telah rata dengan tanah. Setelah Touka tersadar, dia meminta agar Nishiki pergi mencari manajer Anteiku. Tak berapa lama, Kaneki kembali menghampiri Touka dan memberitahunya bahwa dirinya telah memutuskan untuk tidak kembali ke Anteiku, melainkan memilih bergabung dengan Aogiri. Bersama salju yang semakin derasnya, Touka merasa sangat menggigil mendengar keputusan Kaneki ini. Namun Kaneki telah menemukan cahaya yang lain, yang lebih bersinar dan menyambutnya dengan kehangatan yang kini dianggapnya lebih bersinar. Shinohara teringat akan pertarungannya bersama Mado saat menghadapi Ghoul yang sama seperti yang ia hadapi bersama Iwa, di mana Mado yang harus membalaskan dendam Kasuka bersamanya menghadapi Fukuro yang tengah melebarkan Kagune-nya. Senjata kemerahan yang muncul di punggungnya mengeluarkan percikan api. Pada saat itu, Arima yang lebih dulu menyerang dan membuang jauh-jauh rasa ketakutannya. Shinohara yang harus dirawat di rumah sakit terus menghadiri rapat para penyidik, yang ternyata Arima tidak menghadirinya. Pada rapat tersebut menugaskan Shinohara untuk menyelidiki kembali Aogiri di distrik 20. Di sisi lain, Anteiku menemukan keceriaannya kembali setelah kehancuran pada serangan mendadak Yamori saat menangkap Kaneki beberapa waktu silam.
Tetapi Touka rupanya memutuskan untuk membatasi pekerjaannya dan bersiap untuk menghadapi tes ke perguruan tinggi yang diimpikannya. Kembali ke CCG. Di sana Shinohara dihadapkan dengan keadaan yang cukup membuatnya sedikit percaya diri. Mengetahui dia akan ditugaskan ke Distrik 20 untuk menyelidiki Aogiri yang memiliki pemimpin bernama Fukuro, di mana dia telah melawannya untuk yang kedua kalinya di pemusnahan markas Aogiri yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit baru-baru ini. Amon yang telah kembali ke kantor penyidik Distrik 20 disambut oleh Shinohara yang menyampaikan bahwa rekannya saat ini adalah Putri Mado Akira, yang ternyata juga mengenal Takizawa. Mengetahui bahwa timnya telah berkumpul, Shinohara mengumpulkan mereka dan mendiskusikan penyidikan terhadap Fukuro dan Aogiri. Rupanya Akira telah melakukan pengamatan sebelumnya. Dia mengemukakan beberapa fakta yang cukup mengejutkan buat Takizawa. Tak hanya itu, baik Shinohara maupun Amon juga terkesan melihat Putri Mado yang memang memiliki bakat seperti ayahnya. Kaneki yang telah bergabung dengan Aogiri memiliki nama lain, Gantai. Dia pun tampak lebih sejalan dengan anggota yang lain dan bersiap untuk melakukan misinya. Keramahan yang tak lagi ditampakkan melalui senyumannya seperti saat masih bersama di Anteiko. Saat Touka yang nampak kesepian dan merasakan keresahan itu tak turut menikmati perayaan pembukaan kembali Anteiko. Di tempat lain, Kaneki bersama Ayato menghadang dua mobil penyidik yang tengah melintasi jalanan ibu kota. Riuh sirine mobil kepolisian terus meneriakkan kewaspadaan. Namun mereka yang ada di dalamnya mungkin masih belum memahami beberapa gol tengah mengawasinya. Malam hari yang pekat itu terlihat sempurna dengan serangan Gantai dan juga Ayato yang ditugaskan untuk menyelamatkan tangan kanannya Mori. Dia yang selalu memanggil nama Yamori semakin histeris melihat sosok Yamori di dalam tubuh Gantai. Dia justru menantang mereka berdua. Meskipun telah diselamatkan oleh Gantai, bahkan Naki cenderung menggila dengan ketidakberadaan Yamori Aniki di hadapannya. Sementara Nishiki mengajak Touka berkeliling perguruan tinggi kami, sesuai saran yang diberikan oleh Irimi. Perguruan tinggi yang ia idamkan karena Kaneki juga berada di sana. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Hide dan menanyakan bagaimana sosok Kaneki yang sebenarnya. Rupanya hati Touka telah dipenuhi dengan bayang-bayang Kaneki. Di sana Hide dengan sempurna menutupi hal yang buruk dari sahabatnya itu dan menyampaikan bahwa Kaneki adalah seorang yang pendiam dan memiliki kebiasaan membaca dimanapun ada waktu yang memungkinkan. Setelahnya, Hide yang kini telah menjadi pekerja paruh waktu sebagai kurir kembali melakukan tugasnya dan mengirimkan paket ke kantor penyelidik CCG. Di sana, dia bertemu dengan Takizawa yang tengah mengisi data Gantai untuk database. Pada kesempatan tersebut, Hide mengetahui bahwa ada tempat yang dikhususkan untuk menahan beberapa gol sesuai dengan tingkatannya. Namun Hide harus puas dengan pengetahuan yang baru sedikit ia dapatkan, karena kedatangan Akira mengejutkan Takizawa dan juga Hide. Pada waktu yang bersamaan, Pak Shinohara membawa Suzuya menemui Profesor Chigyo untuk menerima hadiah setelah berhasil menaklukkan gol yang berada di level yang cukup tinggi. Profesor lalu membawa mereka ke laboratoriumnya dan memberi hadiah tersebut kepada Suzuya, Queen Kue yang baru. Dia langsung mencoba ketajaman Queen Kue yang ia beri nama Suzou Jason. Queen Kue memang biasanya didapatkan dari kaguni milik gol yang berhasil ditumbangkan para penyidik. Di sisi lain, Naki masih saja histeris dan tidak terima dengan kematian Yamori. Dia terus memanggil namanya dan menangisinya. Tetapi dia belum juga mendengar kasakusuk di dalam komunitas tersebut yang mengatakan bahwa Gantai lah yang memakan Yamori. Kini dirinya bukanlah Kaneki yang dulu dikenal, tetapi Gantai yang penuh dengan kekuatan. Sebagai seorang kanibal sesama gol, dia memiliki kekuatan ekstra yang dimiliki oleh Yamori, yang kini turut bergabung bersama Kagune Rize di dalam tubuhnya. Kenyataan Kaneki yang telah berubah cukup membuat resah berbagai pihak. Penyidik CCG yang telah menemukan bahwa Kaneki adalah seseorang yang terselamatkan oleh organ dari korban wanita yang juga menjadi korban atas peristiwa jatuhnya penopang baja. Hal tersebut disampaikan Takizawa pada rapat berikutnya. Sementara Akira bersama dengan Amon berkunjung ke sebuah tempat bernama Choklea, tempat untuk mengurung serta mengawasi para gol yang berhasil ditangkap oleh para penyidik.
Tempat yang juga sangat dirahasiakan ini membuat Akira tak menyangka bahwa dirinya harus diutus untuk mengunjungi tempat tersebut. Untuk beberapa saat, Amon terbawa oleh pemandangan masa lalu yang terlintas di benaknya. Masa lalu di sebuah panti asuhan bersama Kazuki, Akie, dan Yusuke. Masa lalu itu terlintas saat seseorang yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya dicokleya. Kekejamannya yang di luar nalar membuat Amon terus berpikir dan berpikir hingga kini. Donato Porpora yang dulu adalah penjaga panti asuhan di mana Amon tinggal, ternyata adalah seseorang yang memiliki kepribadian mengejutkan. Tak berapa lama, saat Amon menginterogasinya, Aogiri menyerang Cokleya, dan Amon mengetahui bahwa Gantai ada di antara Aogiri tersebut. Quinque masing-masing pun telah diaktifkan, satu persatu dari mereka tumbang. Berita tentang penyerangan Cokleya ini tentu sangat mengejutkan. Pak Shinohara dan juga Suzuki pun telah tiba demi menyelamatkan Amon dan juga Akira. Suzuki dengan Quinque barunya yang terus saja dipeluknya, sementara Gantai yang telah muncul di Cokleya menghabisi para penjaga bersama Ayato. Mereka pun ketakutan dan bahkan berlari menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian Tatara yang secara tiba-tiba mendapatkan serangan Quinque dari penyidik khusus dengan mudah menghancurkannya begitu saja. Tentu saja petugas yang ada di sekitarnya pun turut menjadi korbannya. Lalu Akira Mado pun turut disibukkan dengan banyaknya gol yang menyerang Cokleya. Rupanya tak hanya Aogiri yang ada di tempat itu. Hingga pada akhirnya, Akira mengenali salah satu di antaranya, yaitu Naki. Setelah menghadapi beberapa penjaga dengan mudahnya, Gantai bergegas memasuki sebuah sel dan memanggil sebuah nama, Sachi. Ya, misinya adalah untuk menyelamatkannya. Lebih tepatnya, Matasaka Karishima ternyata telah mencium aroma Rize di dalam tubuhnya. Tentu saja, karena hal tersebut Sachi menyerangnya. Di sisi yang lain, Suzuka yang telah tiba di Cokleya dengan kebahagiaan yang tersungging di wajahnya terus menebaskan Quinque-nya yang baru ia dapatkan. Ketajamannya juga tak dilakukan lagi, karenanya beberapa gol tewas seketika. Hingga pada akhirnya hal yang mengejutkan berikutnya adalah saat Suzuya dikenal oleh Kurona dan Nishiro sebagai Rei. Dia yang telah mengganti namanya seperti nama dari sahabat mereka yang meninggal saat belajar bersama di Akademi Penyidik, kini dipertemukan kembali. Bersama dengan gas CRC yang dihembuskan, Akira terus menyerang Naki dengan senjata miliknya. Dia bahkan mendapatkan luka darinya. Naki telah berhasil memakan secuil dari kaki Akira, yang membuatnya tak lagi dapat berjalan seperti biasa. Kembali ke sel Sachi, aroma Rize di tubuh Gantai terus membuatnya melakukan serangan secara terus-menerus. Dengan Kagune yang hampir sama, Sachi memukul telak Gantai di perutnya. Akira dalam kondisi terluka terpaksa harus menerima bantuan Amon, yang akhirnya luluh karena kalimat yang ia ucapkan adalah berasal dari ayahnya. Sedangkan Pak Shinohara dengan aratannya menghadapi Ayato yang semakin menjadi-jadi. Kecepatan yang dimilikinya tak mampu menandingi Ayato yang terus-menerus sangat menyulitkan posisi Shinohara, sehingga membuatnya mengaktifkan Arata. Ayato mengenali kekuatan tersebut berasal dari mana, sehingga kemurkaan pun semakin menyeliputinya. Dan Gantai yang semakin pasrah dengan serangan Sachi membuatnya semakin terpuruk pada ketidakmampuannya dalam melindungi beberapa orang terkasihnya.
Rei atau yang kini memiliki nama Suzuya berhasil menaklukkan Nashiro yang sangat berharga bagi Kurona. Namun, Kurona berhasil membawa Nashiro yang kini dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Dan Pak Shinohara yang masih bertarung dengan Ayato terus beraksi bersama Arata miliknya. Bantuan dari Huoji akhirnya tiba saat dia memasuki Choklea. Tak ada satupun penjaga tersisa. Di sana dia justru bertemu dengan Tatara. Tatara datang ke Choklea untuk menyelamatkan Fei dan Yan. Sayangnya, mereka berdua sepertinya sudah tiada. Kondisi Ayato yang sudah sangat melemah berhasil diselamatkan dengan kedatangan Gantai. Amon yang berhasil menyelamatkan Akira bertemu dengan si kembar Kurona dan Nishiro. Dia hampir tak dapat mempercayainya. Kondisi di mana manusia dapat berubah menjadi Ghoul cukup membuatnya terkejut. Tak berhenti di situ, dia juga melihat Gantai sedang memangsa Pak Shinohara. Meskipun gas CRC telah diaktifkan, tak membuat Gantai membatasi serangannya. Dan kondisi Gantai yang terlihat mengenaskan setelah melahap habis Arata milik Shinohara, tentu saja itu membuatnya murka dan menyerang Gantai dan menanyakan kenapa dulu ia membiarkan dirinya hidup begitu saja. Beberapa Kagune yang kini bercampur aduk di dalam tubuhnya seakan berontak dan saling menyerang. Itu membuat kondisi tubuhnya semakin mengenaskan dan membuat Fukuro secara langsung turun dan menyelamatkannya. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!